bukan si Farhat lagi gitu, tapi Agus sendiri memang pengen si Novi ini masuk penjara gitu. Kalau kita lihat, kita bandingkan ya sama Agus, itu berbeda jauh. Kalau Bang Icang ini, itu respon dari teman-temannya, dari orang-orang itu luar biasa. Orang tuh nggak berhenti-berhenti sampai sekarang datang untuk ke rumah Bang Icang gitu. Coba, kau pernah lihat nggak teman-teman si Agus datang ke rumah dia? Ada Siapa? Farhat Abbas. Jangan pernah tanya apakah makanan ini enak atau tidak sama orang yang lapar, karena pasti dia bingung. Perut dalam keadaan lapar dikasih makan, entah itu tadi enak atau enggak, rasanya udah enak gitu. Karena makan dalam keadaan lapar ini, makan apa aja enak. Nah itu Agus mungkin dalam keadaan lapar nih, dikasih keenakan gitu. Jadi jangan tanya kemana uang donasi itu pergi. Nah, di sini kita tuh memang pro kontra ya. Daripada kita debat di balik layar, makanya kita ungkapin di video ini lah ya. Jadi kita ini settingan nggak sebenarnya? Kalau settingan memang di set ya kan, ruangannya di kita set, set ya. maksudnya kan. Cuman untuk ngobrolnya memang dia Saya memang agak pro ke Pro, ini ke Agus. Ada beberapa yang pro, tapi nggak semuanya pro juga ya. Tapi kebanyakan aku pro. jadi permasalahan Agus ini makin melebar kemana-mana. Nah, kamu melihat Agus ini gimana coba sekarang? Ada kabar terbaru kalau si Agus tuh ngelaporin si Novi lagi gitu loh, soal pencemaran nama baik. Jadi pelaporan kemarin itu udah laporan kedua gitu. Ya itu saya kurang setuju juga sih sebenarnya dengan pelaporan ini, karena bisa dibilang dia nggak balas budi ya, karena dari awal dia udah bantu. Tapi ini saya lebih, siapa yang ngajak dia untuk ngelaporin, siapa yang ngomporin dia buat laporin, itu sebenarnya aku kesalin sedikit. Yuk kan udah jelas. Si Farhat ya. Bukan. Jadi dia Agusnya sendiri. Ya pasti dia karena dikompor-komporin. Ya salah satunya itu juga. Ya mungkin awalnya dia dikompor-komporin sama pengacaranya atau orang-orang di sekelilingnya. Tapi ya selanjutnya kan punya pemikiran sendiri ya kan. Jadi laporan-laporan itu pasti sudah ada izin dong ke Agus ya kan pastinya. Kalau menurut aku sih si Agus yang nyuruh gitu. Bukan si Farhat lagi gitu, tapi Agus sendiri memang pengen si Novi ini masuk penjara gitu. Masa sih masuk penjara? Palingan dia ngasih efek jerah aja. Efek jerah gimana? Orang Dilaporin dia pasti nanti laporannya dicabut tuh. pengacaranya aja udah kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, dia akan berhenti jadi pengacara juga. Dari situ kan dia kayak meyakinkan kliennya gitu loh, si Agus ini sendiri. Makanya si Agus ini makin ya semakin menggebu-gebu lah untuk melaporkan si Novi. Kalau si Novi ini bakalan masuk penjara dan duitnya bisa balik lagi ke dia. Mimpi. Ini memang udah terlalu jauh ya permasalahannya, itu udah sampai ke ranah hukum, karena udah saling lapor ya. Kalau Mbak Novi udah Nggak ada. Si Novi mah orangnya pasti baik gitu. Dia nggak mau gegabah langsung lapor. Dari pihak Agus sendiri yang ngomong berkoar-koar, kenapa nggak tabayun dulu, kenapa nggak diselesaikan secara keluargaan, kenapa nggak berdamai saja lah. Mereka sendiri nggak nyadar gitu komplotan si Farhat, si Agus ini. Memang mereka mau nyari masalah, bukan mau nyari perdamaian. Dia ngomong damai, tapi dia sendiri yang ngelaporin. Bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi dia sendiri yang bikin huru hara. Dari pihak Mbak Novi ngerasa dirugiin, balik lapor dong. Jangan-jangan memang duit ini lebih kuat kepemilikannya untuk Agus. Memang benar duit ini harusnya untuk Agus. Ya. Kenapa ada lapor-laporan? Mungkin Mbak Novi-nya ya adalah sesuatu yang nggak sesuai di belakang. Mungkin. Duit itu dipercayakan dari awal. Bapaknya sendiri ngomong juga dipercayakan ke yayasan. Oke, dikelola sama yayasan untuk segala macam perobatan segala macam lah. Nanti kalau sudah selesai
duit itu bakalan dikembalikan, udah kesepakat gitu. Tapi kan semakin kesini ceritanya udah berbeda gitu. Itu yang sangat disayangkan gitu. Kalau aku ngikutin dari awal, kau pasti tahu ceritanya gitu loh. Kalau kau ngelihat ya mungkin nggak dari awal ngelihatnya, mungkin masih iba sekarang sama si Agus. Kalau aku udah nggak respect lagi. Ya secara garis besar kita cuma lihat Agus orang yang membutuhkan, terus ada donasi, Benar. donasi udah hak milik dia, ya udah. Ini berawal dari uang yang 100 juta sebenarnya, yang hanya sekian persen dari 1,7 M. Terus datang media membesar-besarkan permasalahan ini. Bukan media juga, ya Netizen. orang-orang itulah sampah itu. Kalau menurut aku sih. Sekarang kita beralih ke Bang Icang juga ya. Icang sama Agus itu bagaikan langit dan bumi perbedaannya ya. Pokoknya jauh banget dari tingkah lakunya. Coba aku lihat si Faisal itu gimana. Yang Ya tatoan kan? Yang tatoan. Iya, kita nggak bisa menilai orang dari covernya kan, tapi hatinya. Memang dia bertatuan dulu mungkin apa namanya masa lalunya lah, mungkin ya pergaulan segala macam. Tapi dia kan sudah beberapa tahun ini mencoba untuk berubah menjadi lebih baik kan. Nah, mungkin itulah salah satu ujian yang dikasih oleh Tuhan dan mungkin Bang Faisal lah yang kuat ya. Kalau kita lihat, kita bandingkan ya sama Agus, itu berbeda jauh. Kalau Bang Icang ini, itu respon dari teman-temannya, dari orang-orang itu luar biasa. Orang tuh nggak berhenti-berhenti sampai sekarang datang untuk ke rumah Bang Icang gitu. Coba, kau pernah lihat nggak teman-teman si Agus datang ke rumah dia? Ada Siapa? Farhad Abbas. Farhad Abbas pembela orang lemah datang. Gak ada, gengs. Coba bayangkan, beda banget sama Faisal gitu. Itu bisa kita bayangkan lah, maksudnya jelas ya. Kalau Bang Icang ini banyak banget yang datang, teman-temannya yang datang, itu sudah pasti sama teman-temannya deket banget kan. Pokoknya dia nggak ada masalah segala macam lah. Kalau si Agus ini nggak ada, teman-temannya pun nggak ada yang datang. Justru malah teman-temannya itu ngebongkar semua masalah dia gitu. Kita kan nggak tahu. Jangan-jangan sebenarnya banyak kawan-kawan dia tapi nggak masuk media karena kejelekan dia yang lebih viral dibanding kebaikan dia. Kita kan nggak tahu. Setetes air putih terus kalau dimasukin tinta, segelas air putih tadi nggak bakalan diminum lagi, udah kotor gitu. Enggak lah. Ini para praktisi hukum dimanapun banyak yang ngedukung Novi juga gitu. Seperti Pablo, kayak Bang John LBF dan lain-lain lah. Pokoknya pengen si Agus ini dilaporin balik gitu. Memang berat itu, memang berat. Tapi gimana ya, di satu sisi yang aku lihat sampai sekarang ini Agusnya, aku nggak bisa bayangkan. Tapi di satu sisi sifat dia yang membuat dia semakin terjerumus. Nah, di sini kita sebagai netizen, sebagai kontrol sosial, menurut kalian apa? Aku juga jadi bingung jadinya. Kalau udah sampai seperti ini. Kalau para donatur ini udah nggak mau, pokoknya pengen duitnya balik gimana? Nah, itulah kalian donatur berapalah tadi kemarin yang kalian sisihkan. Itu udah amal lah sama kalian. Kalau harapan saya nggak usah ditarik lagi sih. Biarin Ya aja kalau lah sama Agus. kalau dia mau ditarik, gimana? Kan satu orang ada yang 10 juta, 15 juta, ada yang 100 juta satu orang. Kok bisa-bisa 100 juta anjir? Aku Iya. pun butuh itu. Iya. Makanya coba dia tuh udah dikasih kesempatan, dikasih rezeki yang melimpah juga. Ya Sebenarnya- kalau secara moral si Agus ini salah atau benar? Secara Sebenarnya moral ya dia duit menggunakan. 1,7 M itu dibanding dengan 1,5 M itu 10 M pun dibanding dengan mata yang hilang itu belum sebanding terus. Ya, Harga aku tanya secara moral di Agus ini benar nggak? Secara moral kalau kita lihat dari pendidikannya yang rendah, kalau aku sih bilangnya pendidikannya agak rendah lah kalau dia dari sifat-sifat yang sekarang ini. Ini masih oke. Kecuali dia orang yang berpendidikan tinggi, ini nggak bermoral banget. Tapi kalau karena kita lihat SDM-nya rendah,
Nah ini masih bermoral lah. Dia belum tahu mana yang baik, mana yang baik buruk gitu. Bodoh pantesan ya. Karena kok udah cerita sendiri, gak ada yang tahan sama dia. Dia ngerasa sifat dia selama ini baik-baik saja kan. Padahal orang sekitarnya sudah Ya, susah. ya berarti artinya dia tuh nggak punya moral, nggak punya etika gitu loh. Dia punya SDM yang rendah. Nah disitulah dana tadi diperlukan. Nah, itu. Ya kalau orang-orang kayak gitu ya udah nggak usah udah kalau tahu seperti itu ya nggak mungkin orang tuh mau nyumbang gitu. Nah, marilah kita sama-sama doakan agar dia lebih baik lagi. Nah itu, jadi gimana ya? Kita juga nggak mau berlarut-larut juga ya ngebahas dia, dan ya kita pengen yang terbaik lah ya. Pengen semua ini selesai dan dia mendapatkan pengobatan yang sesuai tujuan awal, keinginan donatur kemarin ya kan. Karena dari awal kan kisah dia itu memang sudah diangkat di publik gitu loh. Dari kisah itu makanya masyarakat timbullah rasa iba dan muncullah itu donasi-donasi ya kan. Artinya apa? Harusnya rasa kepercayaan donatur ini dipertahankan gitu loh. Bersabar dulu gitu. Masa ya nggak bisa sabar gitu? Langsung bagi-bagi sana sini kan pasti orang kecewa lah gitu. Kalau sabar aja, itu wawaknya pengen apa namanya membayar rumah segala macam, itu kan cicilan yang ini nggak harus dibayar lunas gitu. Ya, kan masih 98 juta itu yang dipakai cuma 35 juta. Nah, sisanya itu katanya Untuk Sofi itu untuk segala macam lah ya. Tapi pengakuan dia karena katanya pakai duit sendiri kecampur di situ. Nah, artinya dia kan punya duit. Kenapa nggak pakai duit itu untuk bayar cicilan rumah? Coba. Itu kan artinya memang sengaja memanfaatkan si Agus gitu loh. Keluarga mereka tuh pandai berdrama lah, saudara sendiri pun dihajar gitu. Kalau secara moral si Agus ini memang udah salah gitu. Tapi secara hak ya memang Agus itu punya hak, dan secara hukum ya mungkin Agus benar dan si Novi juga benar gitu. Dia karena dia itu menyelamatkan, pengen kejelasan gitu loh. Ya intinya si Mbak Novinya nggak mau di akhir punya masalah dengan dinsos atau apa. Iyalah kan dengan ada hukum audit gitu. kan, ada auditnya setiap bulan tuh kan. Walaupun aku bela dia, tapi tetap ada beberapa scene dalam cerita orang itu yang aku kurang suka sebenarnya. Aku suka sebenarnya aku nggak suka, aku prihatin. Aku prihatin di bagian dia yang bakalan, aku bayangin dia itu kepikiran dia udah dikasih ini bukan kemewahan, dia udah di matanya yang tadi gelap, dia dengar ini terus dengar duit 1,5 M gitu. Seolah-olah mata ini sembuh, bisa melihat gitu. Padahal dia cuma mendengar kan. Tiba-tiba duit ini seolah-olah bakalan ditarik orang, bakalan entah kemana. Gelap lagi mata dia, nggak makin gelap gitu. Nah ini aku yang bikin aku sedih sebenarnya. Tapi Kalau aku sih nggak, kebalik sih. Gimana? Kalau aku ngelihatnya setelah ada Kak Novi yang kan mata dia kan nih ya udah sakit, nggak ada yang bantu, datanglah Kak Novi ngebantu segala macam, dibantuin lah, makin semangat lah dia, terang harusnya kan. Ketika uang donasi itu masuk 1,5 miliar, digelapkan lagi matanya, buta semua karena duit lagi. Gitu pula ya. Aduh, itulah manusia ya. Itulah. Jadi kalau kita mau melihat sifat asli manusia ya kasih aja duit banyak gitu kan. Gimana mereka memanfaatkan duit itu, atau dikasih makanan ya. Pasti berebut makanan gratis ya. Soal makanan, jangan pernah tanya apakah makanan ini enak atau tidak sama orang yang lapar. Karena pasti dia bingung, perut dalam keadaan lapar, dikasih makan, entah itu tadi enak atau enggak, rasanya udah enak gitu. Karena makan dalam keadaan lapar ini, makan apa aja enak. Nah itu, Agus mungkin dalam keadaan lapar nih, dikasih
keenakan gitu. Jadi jangan tanya kemana uang donasi itu pergi. Pokoknya apapun yang terjadi dengan kasus ini, tetap kita kawal, kita berharap, kita doakan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Itu aja sih. Ya, harapan aku juga gitu sama. Jadi Bukannya harapanmu donasi ditarik, Agus gak dapat apa-apa ya? aku sebagai manusia juga punya hati juga gitu kan. Pengen kasus ini cepat selesai, dan sebenarnya jujur aku tuh pengen si Agus tuh mendapatkan pengobatan yang maksimal lah ya, sesuai dengan tujuan awalnya. Iya. Jadi aku pengennya tuh uang itu dipergunakan dengan baik gitu. Sekali pengobatan untuk operasi mata itu kan 100 juta ya kan. Sampai nanti selesai untuk operasi pembentukan mata itu berapa kali operasi ya urusan dokter gitu, urusan rumah sakit gitu, harus berapa kali gitu kan. Kalau memang sisanya tinggal 200 juta atau 100 juta ya harus diterima juga. Kalau seperti ini kan dia kayak menimbun uang itu. Jadi yang awalnya matanya ini bisa diperbaiki, atau mungkin cuma samar-samar atau apa gitu kan, untuk melihat dunia yang indah ini, jadinya dia yang awalnya dia pengen sembuh lebih baik ya nggak usah diobatin, yang penting dia duitnya utuh gitu. Mungkin maksud dia bisa membahagiakan keluarga dia yang sebelumnya nggak bisa dibahagiakan dia dengan duit ini. Aku penasaran sama penonton, kalian berharap tuh seperti apa kasus ini, akhir dari kasus ini? Jangan-jangan ada juga yang berharap ini masuk penjara gitu, kita kan nggak tahu kan. Banyak. Aku udah mulai ini sih setelah aku cerita beberapa segmen ini, ya aku ngerasa ya Ada keanehan ya? Ada keanehan sebenarnya. Bakalan terang benderang setelah Aji buka suara. Itu aku dari kemarin penasaran banget sebenarnya. Kenapa dia bisa setega itu menyiram matanya Agus? Nah, aku penasaran. Di sinilah nanti Iya. Agusnya masih aku bela atau enggak? Aku mau dengerin itu. Sekarang kan juga banyak para netizen ini yang ngebela si Aji malahan sekarang. Jadi yang awalnya ngebela si Agus, berbalik ngebela si Aji. Malah para netizen ini pengen berdonasi untuk si Aji ini bisa keluar gitu. Inilah ya namanya kehidupan. Jadi gimana ya, si Agus ini kan sebenarnya dikasih kesempatan gitu. Dikasih kesempatan ya, keadaannya seperti itu, dia dikasih rezeki ya kan, untuk dipergunakan dengan baik dan amanah. Kan ujiannya gini, ibaratnya, kau pernah nggak sih lihat eksperimen itu? Kalau uangnya jatuh, uang siapa nih? Kan ada tuh eksperimen itu kan, kayak pemulung segala macam. Terus ada kreator yang eksperimen jatuhin duit di dekat pemulung itu, dan akhirnya, ada duit bapak ya? Kebanyakan para pemulung atau apapun itu profesinya, kebanyakan mereka mengakui, oh iya duit saya jatuh gitu. Paham nggak? Iya. Dan akhirnya zong, nggak dapat hadiah dari kreator itu kan. Kalau dia nggak mengakui itu, nggak tahu uang siapa gitu, dia bakalan dapat rezeki yang lebih kan. Bener nggak? Iya Kan? Betul. Banyak experience seperti itu. Nah, sama alurnya kayak yang Maha Kuasa itu memberi rezeki sama. Gitu. Entah melalui siapa kita dikasih rezeki yang melimpah itu ya. Dan kita juga pribadi, kita berdua juga nggak tahu kan. Nanti kita diberi rezeki sama yang Maha Kuasa tuh lewat mana, jalur mana, kita kan nggak tahu ya kan. Yang penting tujuan kita baik gitu aja. Kita nggak tahu nanti orang yang dulu kita benci dia membawa rezeki buat kita gitu kan. Kita nggak tahu. Jadi rezeki itu datangnya dari mana aja. Jadi ya kalau nggak jujur dan amanah ya bakalan kena zong gitu kan. Tapi kalau kita lihat kisah Nabi Yusuf, Nabi Ayub, dia kan dikasih istri yang cantik, anak ini, terus nanti dia bakalan dikasih penyakit sampai semua istrinya meninggalkan dia. Gitu nggak ceritanya ya kan? Jangan-jangan itu cobaan. Tuhan udah ngasih siapa si Agus duit yang banyak, dikasih dia lagi cobaan gitu. Kita rezeki banyak itu juga ujian, kayak Agus ini juga ujian, kok jadi dakwah pula kita ya. Aduh. Mungkin terakhir memang
yang diperlukan Agus sebuah dakwah mungkin. Ya. Ya. Jadi ya itulah. Jadi semua itu Ini sudah kode lah. Kita nggak tahu. Tuhan kan udah menulis jalan cerita yang ini kan. Allah maha membolak-balikkan hati seseorang gitu mungkin kira-kira ya. Kita nggak tahu. Kita ikutin aja ceritanya. Kita berdoa yang terbaik. Itu aja. betul. Pesan-pesan untuk netizen. Ya pesan-pesannya nggak terlalu berbeda dari sebelumnya. Yang pertama donasinya jangan ditarik. Jangan ditarik kan? Jangan balikin. Jangan dibalikin. Jangan dibalikin ke donatur. Ya, donasinya jangan diminta sama donatur lagi. Biarlah sama Agus. Yang kedua, jangan membuli Agus. Yang ketiga, mari sama-sama berdoa untuk yang terbaik untuk Agus dan Mbak Nopi. Mari kita berdoa agar permasalahan ini segera selesai. Oke. Kalau kau sendiri? Udah tadi. Sama juga. Oke. Baik. Oke, makanya kita pengennya karena aku gimana ya di pihak Kak Novi, jadi ya pengennya masalah ini selesai gitu. Kak Novi bisa menjalankan amanahnya yang tujuan awal dia ngebantu si Agus, tujuannya memang untuk ngebawa Agus ini berobat sampai selesai. Takutnya Bukan luka-lukanya ini parah ya, karena infeksi gitu loh. Kalau nggak diobati ya nanti ngejalurnya ke penyakit dalam, apalagi dia punya penyakit dalam kalau nggak salah. Nah itu yang bahayanya gitu loh. Sekarang bukannya ke rumah sakit berobat, malah bolak-balik ke polisi gitu. Itu yang sangat disayangkan. Jadi itulah buat teman-teman yang mungkin kita aku satu lagi lah pesannya. apa? Aku berharap dengan adanya kasus ini Mbak Nopi nggak bosan untuk terus membantu orang. Ya pasti Takutnya setelah kejadian ini ada rasa trauma pula kan? enggak. Nah, itu takutnya. Kalau Novi itu udah banyak yang dilalui dia kan, konflik-konflik segala macam. Dari kasus ini justru saya Dia bisa belajar membenahi kan? Iya, dari kasus ini justru Kak Novi itu nggak bisa banyak membantu orang lagi gitu loh, karena terkendala kasus ini. Jadi dia nggak bisa ngebantu lebih banyak orang yang membutuhkan dia gitu. Kayak Mas Icang juga dia belum bisa terfokuskan juga Kak Novinya kan kasihan juga Bang Icang. Dia butuh banget support juga kan. Oke, mungkin segitu aja lah ya. Makin terakhir ini kayak kita makin sok bijak kali ya kan, berdakwah pula kan. Oke lah, thanks buat teman-teman yang udah mampir ya. Mungkin kita lanjut diskusinya di kolom komentar ya. Iya, aku mau baca kolom komentarnya. Nah, gimana? Gimana pendapat kalian? Apakah kalian masih menuduh abang ini mabok lagi atau gimana? Sakit hatiku kalau gitu mabok. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.